Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dan bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya, pemirsa sekalian, dimanapun pemirsa semuanya berada. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman pribadi dari sahabat saya. Dan ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh sahabat saya. Waktu itu sahabat saya mengalami sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sahabat saya ini mempunyai sebuah hutang. Jadi katakan mempunyai hutang yang lumayan waktu itu, dan sampai pada akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan sebuah amalan yang didapatkan dari mimpi. Sekilas cerita bahwa sahabat saya ini mempunyai sebuah tanggungan waktu itu jumlahnya sekitar 10 jutaan ini, sahabat semuanya. Dan akhirnya sahabat saya ini tidak mampu untuk membayarnya, dan yang nagih ke rumahnya itu silih berganti giliran gitu teman-teman ya. Sampai istri si sahabat saya ini saking tidak tahannya memarahi sahabat saya ini, malu kepada tetangga kanan kiri, dan pada akhirnya sampai memutuskan, istrinya sahabat saya ini memutuskan sampai mau minta cerai ini teman-teman ya. Saking beratnya tanggungan hidupnya ini teman-teman ya. Di tengah kegabutan beliau, di tengah kebingungan, sahabat saya ini mempunyai sebuah teman di daerah Jember, Jawa Timur teman-teman ya. Mempunyai seorang sahabat di Jember, Jawa Timur, dan akhirnya sahabat saya ini memutuskan untuk pergi ke rumah temannya tersebut. Di kala itu tidak seperti sekarang, sudah ada alat komunikasi yang mumpuni, ada banyak handphone. Di kala itu untuk handphone saja itu sudah barangnya ada, tapi masih jadul dan langka teman-teman ya. Akhirnya memutuskan tanpa memberitahu sahabatnya yang berada di Jember ini, sahabat saya langsung saja menuju ke Jember, ke rumah sahabatnya tersebut untuk menanyakan tentang perihal pekerjaan. Tetapi sayangnya sudah melakukan perjalanan jauh sampai di rumah temannya ini, temannya sahabat saya ini ternyata juga kebingungan masalah pekerjaan teman-teman ya. Dan akhirnya teman saya ini memutuskan untuk pulang pada siang menjelang sore, dan akhirnya teman saya ini lewat di daerah Tanggul dan memutuskan untuk mampir karena beliau tahu di sana ada makam seorang waliullah. Kalau sahabat penasaran silakan mencari sendiri informasi. Di daerah Tanggul Jember itu ada makam waliullah di situ. Dan akhirnya teman saya ini memutuskan untuk tinggal sejenak di sebuah masjid dekat dengan makam beliau. Nggak dekat, memang lokasinya berada di lokasi masjid tersebut teman-teman. Dan akhirnya dengan berkeluh kesah, dengan beban yang begitu berat, teman sahabat saya ini setelah sholat asar waktu itu katanya memutuskan untuk sholat asar di situ dan beristirahat sejenak. Dan zikirnya teman saya ini, dia berzikir istighfar teman-teman. Dia selalu beristighfar, terus beristighfar, dan saking lelahnya teman saya ini melakukan perjalanan jauh, akhirnya tertidur sejenak, dan dalam tidurnya itu teman saya ini bermimpi
bahwa di dalam masjid tersebut ada seorang laki-laki hanya berdua dengan sahabat saya ini, melantunkan surat Al-Ikhlas dengan sangat keras sekali. Jadi bersuara gitu teman-teman. Dan akhirnya teman saya ini di dalam mimpinya tersebut juga tergerak hatinya untuk menirukan seseorang yang ada dalam mimpinya tadi. Dan tiba-tiba seseorang yang ada di dalam mimpinya tadi tiba-tiba ngomong ke sahabat saya ini. Ngomong, nah, dalam bahasa Jawa ngomong itu adalah katakan, jadi ucapkan katanya gitu. Dan akhirnya teman saya ini di dalam mimpi seperti bukan mimpi, kata teman saya, kata sahabat saya ini, maka menirukan seseorang yang ada dalam mimpinya tadi. Dan seketika terbangun, kaget, teman saya ini, sahabat saya ini kaget, dan akhirnya itu hanya sebuah mimpi, tapi selalu teringat terus di dalam pikiran sahabat saya ini. Dengan putus asa, sahabat saya ini takut untuk pulang, takut ke istrinya katanya, dimarahin, tidak dapat pekerjaan atau apa, tetapi tetap pulang saja. Dan akhirnya sahabat saya ini tak henti-hentinya setiap ingat siang maupun malam membaca surat Al-Ikhlas ini dengan bersuara. Jadi bukan dibaca di dalam hati tapi bersuara. Dan akhirnya kejadiannya tidak terduga. Tepat di hari ketiga, ada debt collector lah ibaratnya yang nagih ke rumah sahabat saya ini, terus kebingungan, dan ternyata tidak selang begitu lama ada orang yang mengeluk salam ke rumah sahabat saya ini, dan ternyata itu adalah saudaranya yang sudah lama bekerja di Malaysia, pulang nggak memberitahu kabar sama sekali. Dan akhirnya dipersilakannya masuk. Waktu itu juga ada penagih di situ. Dan akhirnya tanpa diduga melunasi hutang-hutang sahabat saya inilah. Ini kuasa Allah ini sahabat semuanya ya. Tanpa diduga-duga berkah wasilah dari surat Al-Ikhlas dalam jangka 3 hari. Dikala kegalauan yang luar biasa, beban yang sangat luar biasa, sahabat ini hutangnya bisa selesai berkat dari saudaranya yang baru pulang dari Malaysia ini teman-teman. Dan ini adalah suatu keajaiban yang diamalkan oleh sahabat saya ini dan menceritakan kepada saya secara nyata. Dan alhamdulillah sekarang hidupnya sudah layak. Ibaratnya sahabat saya ini menggunakan amalan surat Al-Ikhlas ini sebagai makanan setiap hari. Jadi tidak pernah lepas dari badan tubuhnya ini teman-temannya. Dan selanjutnya begini tata cara pengamalannya. Setelah saya bertanya kepada beliau sahabat saya ini, jadi dia itu membaca Al-Ikhlas, dia itu tidak ada patokannya, tidak ada hitungannya, dan membacanya dengan bersuara meskipun hanya kecil, tapi dia bersuara. Menurut sahabat saya, dengan membaca surat Al-Ikhlas dengan bersuara itu sesuai dengan surat Al-Ikhlasnya, karena di situ ada kata-kata kul, kata sahabat saya, yang artinya itu adalah ucapan atau firman dari Allah yang berbunyi katakanlah, kan gitu. Katakanlah, maka harus dikatakan, bukan di dalam hati menurut teman saya. Untuk sahabat-sahabat semuanya mungkin berbeda pendapat, tetapi tidak elok lah untuk diperdebatkan karena sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan ini adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat saya, berceritanya demikian. Dan akhirnya sampai sekarang selalu melakukan amalan-amalan itu. Poin yang kita dapatkan dari amalan surat Al-Ikhlas ini teman-teman ya, dan ternyata yang pertama adalah dikala kita itu diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersabar dan perbanyaklah istighfar.
Karena dengan istighfar itu membukakan jalan atau membukakan pintu yang tertutup dan memberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang poin yang kedua, dengan amalan surat Al-Ikhlas yang sahabat saya ini amalkan sampai saat ini, itu surat Al-Ikhlas mampu membalik dari keadaan yang sempit menjadi lapang, dari keadaan yang sukar menjadi mudah, dan memberikan solusi dikala kita sangat-sangat membutuhkan. Dan yang poin yang ketiga dari cerita yang dan sekaligus yang dialami dari sahabat saya, tetaplah berbuat baik dan menjalin silaturahmi kepada siapapun. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena dikala kita susah, dikala kita tuh jatuh, entah siapa orangnya yang dikirim sama Allah untuk menolong kita. Jadi tetaplah berbuat baik kepada sesama, menjalin silaturahim kepada sesama, dan semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan silakan diamalkan bagi siapa saja, pemirsa, sahabat semuanya, dimanapun panjenengan berada. Silakan diamalkan apabila mantap di hati. Saya ikhlas, saya ridho, dan teman saya juga membagikan ini ikhlas dan ridho diamalkan oleh siapapun dengan tujuan niat dari si pengamal. Dan tak lupa juga bagi yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menjadi amal soleh bagi sahabat-sahabat semuanya, pemirsa semuanya, dimanapun pemirsa dan sahabat semuanya berada. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesilafan kata. Bertemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalam.